Kian hari angka kasus COVID-19 terus meningkat tajam di Kabupaten Toba. Anehnya peningkatan angka ini tidak sejalan dengan aksi penanganan yang serius meski padahal pilkada tetap digelar. Sistem putung suara atau pemungutan dan penghitungan suara dikhawatirkan menjadi kerumunan massa. Kerumunan ini bisa saja menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Awal COVID-19 merebak di Kabupaten Toba, berbagai lembaga beramai-ramai latah melakukan pencegahan, mulai dari penyemprotan disinfektan, pembagian masker, hingga tempat cuci tangan di tempat umum. Tidak hanya itu, tempat berkumpulnya orang-orang seperti pasar tradisional juga selalu dikunjungi petugas untuk menyampaikan himbauan pemakaian masker, bahkan razia masker juga sempat dilakukan. Aksi pemerintah lewat satuan tugas yang dingin ini terlihat sejalan dengan masyarakat yang mulai bersahabat dengan COVID-19. Faktor siklus ekonomi menjadi salah satu alasan bagi masyarakat untuk tidak takut dengan COVID-19. Bisa dikatakan masyarakat kurang memperhatikan masalah aturan, yaitu 3M itu. Pakai masker, terus jaga jarak, cuci tangan, kurang. Kalau di Bubul ini, saya memohon kepada pemerintah supaya ini terus dipantau. Apalagi daerah Balige sendiri, kota Balige. Kalau kita lihat di pasar sana, di kota sana itu banyak yang tidak pakai masker. Ada perhatian dari pemerintah untuk menghimbau kepada masyarakat itu pada hari Onan itu nggak ada saya lihat. Jadi saya mohon kalau sama pemerintah supaya itu tetap dipantau terus. Polman sangat berharap agar masyarakat tetap menanti protokol kesehatan, terutama saat hari Jumat di kota Balige yang merupakan hari pekan tradisional. Polman juga menilai jika pemerintah minim himbauan terhadap warga. Dia berharap pemerintah terus menjalankan upaya memerangi pandemi COVID-19. Saya melihat beberapa bulan ini untuk masalah ketaatan masyarakat dalam protokoler untuk tentang COVID-19 agak minim, Bang. Mungkin pada awalnya mereka kita lihat begitu taat. Tapi karena semakin hari semakin lama ada masyarakat mulai cuek dengan hal ini dan mereka tidak seperti seolah-olah tidak mau tahu dengan COVID-19. Seperti itu kira-kira, Pak. Saya merasa saya tidak takut dengan COVID-19 ini, Pak. Ya, alasan saya tidak takut kepada COVID-19 selagi saya masih bisa hidup sehat untuk mentaati setiap protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah dan saya untuk mentaatinya, saya tidak akan pernah takut untuk COVID-19 ini, Pak. Andi menilai semakin hari masyarakat mulai cuek, tidak seperti saat awal masuknya pandemi COVID-19 ke Kabupaten Toba. Selain soal pencegahan di tengah masyarakat, sikap yang gamang juga terlihat dari kesiapan rumah sakit di Toba yang serba terbatas. Selain alat kesehatan dan sarana kesehatan lainnya, tenaga medis yang profesional juga terlihat masih sangat terbatas. Keterbatasan ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Porsea, Antoni Manurung pada 3 Desember yang lalu. Antoni mengatakan hingga saat ini tenaga medis di rumah sakit pemerintah tersebut masih terbatas. Kalau di Rumah Sakit Umum Daerah Porsea ini sarana prasarananya terbatas sekali. Kita yang ada di ruang isolasi penanganan COVID RSUD Porsea yang ada EKG, monitor pasien, oksigen. Itu saja. Jadi kalau kita sarana prasarananya sangat terbatas sekali dalam penanganan COVID. Antoni mengatakan sejak pandemi COVID-19 mewabah hingga ke Kabupaten Toba pada Maret lalu, sampai November tahun ini, RSUD Porsea telah menangani 188 pasien rawat jalan yang berhubungan dengan COVID-19 dan 87 pasien rawat inap. Dari jumlah tersebut, 77 pasien dinyatakan positif COVID-19. Dari angka 77 itu, 10 pasien masih menjalani perawatan di RSUD Porsea hingga 3 Desember. Sementara yang lain dinyatakan sembuh, sedangkan 2 pasien lainnya meninggal dunia dengan status probable atau suspek dengan infeksi saluran pernafasan akut berat atau sindrom pernafasan akut. Saat ini aksi perang dengan COVID-19 terlihat berhenti. Tidak ada lagi kampanye dan razia penggunaan masker. Pesta adat di dalam gedung tanpa pengawasan Satgas juga mulai digelar. Mari simak liputannya berikut.
Hal ini melahirkan anggapan ketidakseriusan pemerintah dalam hal penanganan dan pencegahan COVID-19, seperti halnya yang disampaikan oleh Polman Sihaan sebelumnya. Namun Lalo Simanjuntak selaku juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Toba buru-buru menampi anggapan tersebut. Lalu menilai jika anggapan itu kurang tepat, sebab menurutnya hingga saat ini Satgas terus berupaya. Dia juga menyebut jika sesungguhnya pencegahan ini merupakan tugas semua pihak, termasuk seluruh masyarakat. Dia meminta agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan. Setiap adanya pertemuan-pertemuan selalu disampaikan untuk mencegah penyebaran itu harus selalu menerapkan protokol kesehatan 3M. Yang kedua juga, ketika ada misalnya terkonfirmasi positif, petugas dari Satgas itu juga sudah melakukan tracing, dan ketika ada di satu tempat itu diragukan ada semacam penyebaran terjadi, itu sudah disinfektan. Kemudian juga ya pemerintah juga sudah mengupayakan bagaimana juga penyembuhan, termasuk ya menyediakan ya, di rumah sakit Porsia juga bisa di sana, di rumah sakit Beligi juga, dan ke beberapa rumah sakit juga yang dirujuk menjadi rumah sakit rujukan untuk pencegahan ini. Jadi kalau kita bilang kurang serius atau kurang maksimal, ya memang dari pihak pemerintah juga menghimbau kepada seluruh masyarakat supaya sama-sama kita mencegah ini. Ini jangan hanya semata-mata hanya tanggung jawab atau upaya dari pemerintah, harus sama-sama bekerja. Dari data yang disampaikan oleh Lalo Simanjuntak hingga tanggal 6 Desember 2020, jumlah warga terkonfirmasi positif COVID-19 terus bertambah di Kabupaten Toba. Hingga 6 Desember 2020, jumlah warga Kabupaten Toba yang positif COVID-19 mencapai hingga 152 orang. 89 orang dinyatakan sembuh, sementara 10 orang dinyatakan meninggal dunia. Hingga tanggal 6 Desember masih terdapat 53 orang dalam tahap penyembuhan. Dari Kabupaten Toba, tim Toba TV melaporkan.